surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat barangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita termasuk di antara umatnya yang kelak berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah disampaikan tadi di pembukaan bahwa pada pagi hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan tema fikih waris, atau oleh para ulama sering disebut dengan ilmu faraid. Sama antara ilmu faraid dengan ilmu fikih waris atau fiqhul mawaris. Semuanya adalah aturan tentang bagaimana Islam mengatur tentang pembagian warisan di dalam agama ini. Nah, ibu dan bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat kembali bahwa di antara tujuan kita mengapa mengangkat materi tentang fikih waris ini adalah karena memang pembahasan mengenainya pada saat sekarang ini agak jarang kita temukan di berbagai macam tempat. Maka mudah-mudahan dengan mengangkatnya pada masa sekarang, semoga ini menjadi sebuah upaya untuk menghindari kepunahan ilmu ini. Karena dahulu Nabi sendiri juga pernah mengatakan bahwa ilmu waris ini kelak akan dilupakan oleh kebanyakan orang. Ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas. Pelajari oleh kalian ilmu faraid, ilmu waris, dan kemudian ajarkan dia kepada manusia. Fa innahu yunsa, karena ilmu ini nanti akan dilupakan. Ya. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu inilah nanti yang mula-mula akan diangkat dari umat ini. Bagaimana ilmu ini diangkat? Dengan cara banyaknya para ulama-ulama, para ustadz yang kemudian paham dengan ilmu ini, kemudian telah dijemput lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kita angkat kembali kajian fikih waris ini, semoga bisa menjadi bahan renungan dan juga membawa kesadaran kepada kita kaum muslimin, terutama untuk menyadari bahwa ternyata di dalam agama kita sudah ada sistem pembagian waris yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu dan bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk tema pembahasan kita pada hari ini adalah tentang apa saja kewajiban mengenai harta yang berkaitan dengan orang yang baru saja meninggal dunia. Ya. Ini merupakan kewajiban orang yang masih hidup terhadap harta orang yang meninggal dunia, kira-kira apa saja. Jadi kalau mau kita kasih judul, dicatat enggak Pak ya? Jadi kalau jadi judul agak panjang sedikit ya Pak. Ya. Kewajiban orang yang masih hidup terhadap harta orang yang baru saja meninggal dunia. Nah, ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang baru saja meninggal dunia, maka tidak bisa kita anggap semua harta yang ditinggalkannya tiba-tiba langsung menjadi warisan. Tidak bisa. Sabar dulu. Karena bagaimanapun juga ada beberapa kewajiban yang harus kita tunaikan, terutama kita ahli warisnya yang masih hidup. Dan kewajiban itu berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh orang yang baru saja meninggal dunia.
Nah, kewajiban inilah yang harus ditunaikan, karena bagaimanapun juga orang yang sudah meninggal dunia tidak mungkin bisa menyelesaikannya. Maka tertumpulah kewajiban tadi kepada keluarga yang ditinggalkan. Apa saja kewajiban itu? Yang pertama, kewajiban yang berkaitan tentang harta si jenazah, harta si mayat, yang harus kita keluarkan dan kita tunaikan adalah pertama mengenai penyelenggaraan jenazahnya, biaya penyelenggaraan jenazah. Kalau agak ketet tulisannya mungkin lebih mengikuti orangnya gitu. Tapi nanti akan dijelaskan, jadi tidak akan susah membaca tulisannya itu. Jadi persoalan pertama tentang kewajiban harta bagi kita ahli waris yang ditinggalkan yang harus kita tunaikan itu berkaitan dengan biaya penyelenggaraan jenazah. Nah, Ibu dan Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti daerah-daerah di perkampungan atau daerah-daerah di pelosok di mana penyelenggaraan jenazah itu kadang-kala selesai oleh masyarakat. Kadang kita mendengar begitu ada peristiwa kematian, sontak kemudian masyarakat sudah turun tangan langsung. Ada yang memberikan informasi ke masjid-masjid, ada yang kemudian mengumpulkan pemuda, coba dicari di mana tempatnya, kemudian mulai digali. Dan itu kadang-kadang selesai dengan cara sistem kekeluargaan saja. Tapi kalau kita berbicara untuk tataran yang lebih umum, terutama di kota-kota, biaya penyelenggaraan jenazah kadang-kadang tidak bisa kita anggap selesai dengan urusan kekeluargaan saja. Nah, kalau kita perhatikan penyelenggaraan jenazah itu ada apa saja, Ibu dan Bapak? Jenazah itu kalau sudah meninggal dunia, apa yang kita lakukan kepada jenazah? Yang pertama sekali adalah memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah. Kalau kita mungkin di kampung atau tataran pelosok yang masih sangat erat nuansa kekeluargaannya, ketika ada yang meninggal dunia cari orang siap, cari ustaz, ya, yang bisa menolong, membantu, atau ada di antara masyarakat yang sudah terbiasa, minta dia kemudian memandikan. Tapi di kota-kota biasanya kadang tidak ada yang namuh mengerjakan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dicarilah orang yang namuh diubah untuk memandikan. Dan jangan salah, biaya itu dari mana? Dari harta milik jenazah. Kadang memang ada orang yang mau dengan sukarela membantu. Tapi kita harus ingat, orang kadang-kadang kalau seandainya biayanya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 biasa orang. Tapi kalau sampai ratusan ribu bahkan jutaan, tentu ini perlu pembiayaan khusus. Dan rasa-rasanya akan sangat berat orang kalau seandainya justru itu dibebankan kepada orang lain, bukan dari harta milik jenazah. Meskipun sebenarnya kita ketahui Ibu dan Bapak, sebenarnya cara mandi atau memandikan jenazah itu sebenarnya sederhana. Banyak masyarakat kadang-kadang enggan atau mungkin merasa belum pede untuk memandikan jenazah. Padahal nanti ini sebenarnya juga butuh pembahasan khusus. Memandikan jenazah kan sebenarnya hampir sama, hampir mirip dengan tata cara mandi junub, mandi wajib. Orang kalau bisa dia mandi wajib, bisa dia memandikan dirinya sendiri, maka dipastikan juga bisa memandikan jenazah. Karena sama saja, tidak ada bedanya. Cuma mungkin barangkali sedikit tambahan. Sebelum jenazah dimandikan seperti kita mandi junub, diangkat dulu badannya, kepalanya, ya, dimiringkan, kemudian ditekan perutnya. Ditekan-tekan perutnya, dipastikan kalau seandainya ada makanan yang masih tersisa, sisa-sisa makanan, kotoran, maka itu ditekan sehingga keluar dia. Supaya nanti jangan sampailah dimandikan, lah dikafani keluar ternyata tidak. Jadi sebelum itu terjadi maka perutnya ditekan. Setelah ditekan dibersihkan semua rongga-rongga yang terbuka. Apa maksudnya? Kubulnya, duburnya, mulutnya, hidungnya, telinganya dibersihkan semua.
Itu langkah awal sebelum kemudian jenazah dimandikan seperti mandi junub yang biasa kita kerjakan. Kalau itu sudah terjadi, maka kita tinggal memandikannya seperti memandikan diri kita untuk mandi wajib. Bersihkan kemaluannya, kemudian setelah itu bersihkan tangan. Kemudian yang kedua, ambil wudhu seperti wudhu untuk sholat. Dan yang ketiga, mandi seperti mandi pada umumnya. Dan terakhir, silam kedua kakinya. Dengan cara seperti itu, maka penyelenggaraan mandi jenazah itu selesai. Nah, kadang kalau di kampung-kampung ini selesai saja. Ya, panggil tetangga, jalinan bisa, itu aman. Tapi kalau di kota-kota, memandikan jenazah kadang harus dipanggil orang khusus. Kadang gara-gara tidak ada orang kamu mandi, tidak jadi mandi jenazah itu. Ya, ada kasus seperti itu. Meskipun sebenarnya kepada masyarakat kita himbau, jangan sampai gara-gara tidak ada yang orang siap untuk memandikannya, Ustaz, akhirnya tidak jadi itu mandikan jenazah. Apalagi dahulu ketika corona merebak, itu satu hari itu kadang di satu kampung sampai 5 orang meninggal. Yang memandikan suramnya. Jadi untuk memandikan jenazah kedua ditunggu selesai jenazah pertama dimandi. Tentu jenazah kelima lah mulai. Padahal tata cara memandikan jenazah sama seperti mandi wajib. Cuma kadang-kadang memang banyak yang tidak pede begitu. Ragu-ragu. Padahal kalau sah untuk dirinya maka sah pula untuk orang lain. Ini yang pertama. Kalau seandainya untuk memandikan jenazah butuh biaya, maka perlu dikeluarkan. Karena dalam proses memandikan juga kan nanti ada bahan-bahan yang dibeli. Ya, ada sabunnya misalnya, ada apa lagi? Kapur balusnya, ada apa lagi? Macam-macam. Apalagi kalau kita tinggal di daerah yang tak ada air di situ. Nah, jual iya bagi bawali. Ya, di sebagian daerah Bukit Tinggi ini ada yang untuk air saja itu membeli ya, Bukit Anima itu. Di Bukit Api, agak ke dalam ya. Oh enggak ya, Buya. Nah, protes orang Bukit Api. Alhamdulillah. Jadi itu yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, setelah jenazah dimandikan, apalagi yang kita lakukan? Mengafani jenazah. Kalau di kampung banyak, ada kamanakan, ada menantu, ada besan, monggo kain kapan ya serang. Kadang-kadang kalau seandainya yang meninggal itu cukup berpengaruh atau tokoh sampai belabi-labi kadang. Ya. Tapi kalau kita tinggal di kota, siapa yang mau membawakan itu? Kadang-kadang tidak ada lagi tradisi seperti itu, maka kemudian kain kafan pun dibeli. Dibeli itu, lengkap dengan peralatan mandinya, kain kafannya dan segala macamnya. Nah, itu kalau seandainya jenazah yang bersangkutan itu ada di lokasi. Kadang ada kejadian peristiwa meninggal dunia jenazah ibu dan bapak, meninggalnya misalkan di Padang atau di Jakarta. Kemari pak caranya, berjalan saja. Naik pesawat atau kadang pakai ambulan. Pakai ambulan itu gratis loh. Berapa ya? Nah, tergantung jarak. Kadang ada yang 500.000, ada yang sampai 1 juta, ada yang bahkan 2 juta kalau jauh meninggal di Pekanbaru, bawa kemari. Nah, siapa yang menanggung biaya semua itu? Itu yang pertama sekali diambil dari dana milik jenazah. Dari jenazah itu diambil, bukan dari orang kemudian sekeliling, karena itu akan memberatkan. Kan kita sebutkan tadi, kalau ringan, remeh-temeh, 5.000, 10.000, 20.000 mungkin masih ringan lah. Tapi kalau seandainya sampai ratusan ribu jutaan, mungkin ada juga tetangga atau orang sekitar yang menolong. Tapi itu sifatnya untuk sesaat ketika itu, dalam bentuk pinjaman. Jadi nanti kalau seandainya ada peristiwa, misalkan dijemput jenazah dari Padang, dari Pekanbaru misalnya sampai di sini, ada kira-kira yang menalangi, tanyakan berapa biayanya tadi. Jangan beko itu tanda orang ilo, ada yang menolong rezeki anak soleh, jangan sampai lo itu. Ya, cepat ditanyakan karena bagaimanapun juga ini adalah hal yang harus kita keluarkan pertama sekali dari dana milik jenazah. Setelah itu, setelah dimandikan, setelah dikafani, apa lagi? Disalatkan. Kalau untuk disalatkan kira-kira diupah juga aku. Nah, enggak ya. Kok cari lo imam untuk mengupahnya kan mungkin. Biasanya kalau untuk salat ini sudah menjadi kesadaran kaum muslimin dan muslimat. Terkecuali kalau seandainya misalnya dari tempat memandikannya ke tempat sholatnya jauh belum. Meninggal di Bukit Tinggi, nak akan disolatkan di Masjid Raya Sumatera Barat. Kan jauh toh. Tentu dengan transportasinya bagaimana? Orang yang mengiringnya bagaimana? Tentu butuh biaya.
Kalau memang seperti itu tentu ada hal-hal yang sifatnya butuh biaya untuk dikeluarkan. Dan yang pertama sekali dana itu dikeluarkan bukan dari dananya jemaah, bukan dari tetangga, bukan dari handai talan, tetapi yang paling pertama dari dana milik jenazah itu sendiri. Baru kemudian yang keempat, prosesi penguburan. Mulai dari semenjak menggali tanah tadi, ya, sampai bahkan tanah yang akan digali itu kalau kita pergi ke kota-kota besar, cobalah tanyakan berapa biaya tanah untuk satu jenazah itu. Kadang-kadang kalau di tempat yang memang sudah sangat padat sekali penduduknya seperti Jakarta itu, tanah pemakaman itu dibeli itu. Ya, beda Jawa di kampung. Di sebalik rumah, di muko, di kiri, di kanan ada busaro. Di parak, di ladang ada busaro. Karena tanah banyak. Ya, tidak ada yang komplain. Tapi kalau di kota, cukuplah tanam sembarangan. Jadi masalah untuk orang banyak. Maka kalau seandainya nanti mulai dari proses penggalian tanah atau bahkan pembelian tanah itu sendiri sampai kemudian papan-papannya, maka itu sebaiknya kemudian ditotal dan dikalkulasikan. Ditanyakan dari tempat di mana sumbernya, kemudian nanti setelah selesai semua prosesnya kita bayarkan kepada pihak yang memang sudah membantunya. Ya. Kalau di Siko kan kadang-kadang mungkin barangkali di sistem masyarakat sudah ada namanya Badan Sosial Kematian atau yang serupa. Nah itu biasanya sudah mengcover semua biaya-biaya tadi. Artinya dengan ada iuran rutin dari jemaah bisa kemudian mendapatkan fasilitas itu tanpa harus ada yang memikirkan. Tapi kalau yang tidak ada seperti itu, maka tentu untuk biaya-biaya tadi yang paling pertama sekali itu kita keluarkan dari dana milik jenazah. Nah ini kewajiban pertama yang harus kita ingat. Jangan sampai nanti didiamkan saja, apalagi kalau memang untuk proses penyelenggaraan jenazahnya itu ternyata kalau dipikir-pikir bukan proses yang ringan dan biasa. Maka pihak keluarga, terutama ahli waris, perlu untuk mencari tahu. Kira-kira tadi kalau seandainya pakai ambulan, siapa yang keluar uangnya? Tanyakan. Iko banget tadi kok, kalau seandainya memang perlu diganti gitu ganti gitu. Ya seperti itu. Supaya tidak memberatkan bagi orang sekitar. Terkecuali kalau memang setelah ditanyakan, tak Iko memang ikhlas dari amu, itu kan jalan itu. Tapi kalau tidak, maka yang seperti itu perlu diganti dan dibayarkan. Itu yang pertama, biaya yang terkait ya kewajiban orang yang masih hidup terhadap harta orang yang meninggal dunia mengeluarkan biaya penyelenggaraan jenazah. Lalu apa lagi yang kedua setelah biaya penyelenggaraan jenazah dikeluarkan? Hal kedua yang harus ditunaikan oleh orang yang hidup terhadap harta orang yang meninggal dunia adalah membayarkan hutang. Membayarkan hutang. Jadi ternyata ibu dan bapak, hutang yang pernah dilakukan oleh jenazah semasa beliau hidup, itu ketika beliau meninggal dunia, maka hutang-hutang beliau itu dibayarkan dari harta yang beliau tinggalkan. Bukan dari harta anak kemenakan atau suami atau istri, tidak. Karena mungkin ada di antara kita yang salah paham. Ketika ada orang yang meninggal dunia, biasanya kan ada yang memberikan pengumuman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia orang tua kami dan seterusnya. Kok ada hutang piutang, ameh babungkah, bitih dan babilang, kain dan bercabai, apa itu sayang? Ada kejelasannya, silakan laporkan kepada ahli waris, kami siap menyelesaikan. Apakah itu berarti hutang tadi dibayarkan oleh ahli waris dari uangnya sendiri? Bukan. Ahli waris sifatnya seperti itu ketika itu sebagai penerima amanah. Karena uang jenazah jatuh kepada mereka ahli waris, maka sebelum uang tadi dibagi-bagi sebagai warisan, maka tugas ahli waris adalah mengeluarkan hutang yang ada. Jadi hutang-hutangnya jenazah itu dari hartanya diambil,
bukan kewajiban. Mohon ditekankan ibu dan bapak, hutang jenazah itu dari harta jenazah, bukan menjadi hutang ahli waris. Ini harus dibedakan. Jangan sampai nanti ada orang mengira atau ada orang yang mungkin terbesit dalam pikirannya pikiran jelek. Biarlah banyak-banyak hutang ketika ini, nanti ketika meninggalkan ada ahli waris yang mau. Iya. Kan itu nanti dikecewakan orang meninggal dunia, kan udah itu. Salah Pak. Salah paham. Bagaimanapun orang yang berhutang, maka dialah yang wajib melunasi hutangnya. Meninggal dunia dia, hutangnya tetap dibayarkan, diambil dari harta yang dia miliki. Adapun ahli waris yang menyampaikan informasi itu hanyalah sebagai perpanjangan lidah. Karena tidak mungkin lagi jenazah itu akan membayarkan, maka kemudian diwakili oleh ahli warisnya, bukan dari pihak ahli waris. Nah, kadang ada masalah paham seperti itu. Biarlah banyak-banyak utang, itu kan ahli waris. Akhirnya, bukannya malah mewariskan harta, malah mewariskan hutang. Nah, jadi ini yang harus diingat. Dan karena berhubung harta itu nanti akan diterima dan dikelola oleh ahli waris, maka mereka lah pihak yang paling berhak mengumumkan itu. Kalau ada hutang-hutangnya, keluarkan. Ustaz, ternyata setelah dibagi-bagi habis dititip utang itu kebalik. Karena itu yang lebih wajib untuk ditunaikan. Hutang ini berbahaya ibu dan bapak. Jangankan orang-orang biasa saja, orang yang mati syahid. Karena mati syahid itu kan pahalanya luar biasa ibu dan bapak. Apa pahalanya bu? Masuk ke dalam surga. Itu kalau ada hutang yang masih belum terbayar, itu masih menggantung rohnya itu. Kamu tidak mengecewakan gentayangan ibu ya, menggantung. Beda kan? Maksudnya menggantung apa? Tidak bisa dia melewati proses berikutnya karena masalah ini belum teratasi. Maka memang masalah hutang ini agak berat sedikit ibu dan bapak. Tidak jadi masalah kalau seandainya ada di antara kita yang hutang, tolong sekali dicatat. Kalau perlu misalkan kita sudah berkeluarga, berpasangan, suami atau istri, kasih tahu ke pasangannya, saya dulu punya hutang ini. Sehingga apa nanti ketika itu terjadi bisa nanti diselesaikan. Karena memang persoalan hutang ini berat. Dulu di masa Nabi pernah ada sahabat meninggal dunia. Ditanya oleh Nabi, apakah sahabatmu yang meninggal dunia ini punya hutang? Ada ya Rasul, 2 dinar. 2 dinar itu 1 dinarnya berat emas 4,25 gram. 1 gram emas hari ini berapa harganya? Berapa? 1 gram emas, bukan bukan 1 gram emas. Berapa? 800. Ancur dia apa beli amenya? Biasanya ibu-ibu 800 dikali 4 3 juta lebih. Taruhlah mungkin 3,2 juta atau 3,5 juta lah kira-kira. Maka 3,5 juta kalau 2 dinar berarti 3,5 berarti 7 juta. Berarti sahabat Nabi yang tadi itu berhutang 2 dinar kira-kira 7 juta. Kemudian apa kata Nabi? Kalau begitu silakan kalian sholatkan jenazah sahabat kalian ini. Maksudnya apa? Nabi tidak ikut menyolatkan. Coba bu bayangkan di zaman Nabi itu orang mendambakan disolatkan Nabi kalau meninggal dunia. Ini sahabat ada yang meninggal gara-gara berhutang, Nabi tidak mau. Bukan berarti haram, enggak. Tapi Nabi ingin menekankan persoalan hutang ini berat, genting. Buktinya tidak haram disolati, Nabi suruh sahabat menyolatkan. Tapi sebagai bentuk pelajaran, Nabi tidak menyolatkan. Datang sahabat yang lain, ya Rasulullah, 2 dinar itu saya yang tanggung. 2 dinar itu saya yang tanggung. Setelah itu baru kemudian Nabi ikut serta menyolatkan. Nah, ini sebagai bentuk pelajaran betapa genting dan pentingnya persoalan hutang ini perlu untuk diselesaikan sebelum orang meninggal dunia. Ya. Makanya perlu untuk dicatat. Bahkan kalau seandainya kita pernah memberikan hutang kepada orang lain, itu bahkan mengingatkannya itu bahkan dianggap sebagai ibadah. Mengingatkan orang yang berhutang dengan kita itu bagian dari ibadah. Kenapa? Kita memudahkan jalannya nanti untuk masuk ke surga. Jangan sampai ada orang menginginkan orang lain karena dia berhutang tak keilangnya gitu. Ya biarlah juga Ustaz. Kalau cara entah jalan salah lagi jadi. Ya, padahal yang berhutang siapa, yang memberikan hutang siapa.
Maka sebagai bentuk ibadah kita memudahkan dia, ingatkan dia. Tidak ada masalah. Karena niat kita adalah mempermudah jalannya nanti masuk ke dalam surga. Dan hutang ini ibu dan bapak ada dua. Ada namanya hutang kepada manusia, ada hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia sudah kita jelaskan tadi. Apakah itu emas yang pernah disalangnya, aminan babungka, fitinan babilang, kainan bacabit dan seterusnya. Itu kalau dia hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah bagaimana? Contoh, misalnya yang meninggal dunia ini meninggal di bulan Syawal. Biasanya di bulan Ramadan beliau mengeluarkan zakat malnya. Berhubung di tahun ini kebetulan beliau sakit-sakit, jadi tidak sempat mengeluarkan itu. Sementara waktunya sudah masuk 1 haul 1 tahun, sehingga harusnya Ramadan dikeluarkan zakat. Dan hartanya berlebih misalnya, katakan ratusan juta, itu kan sudah terkena kewajiban zakat. Maka kalau nanti dia meninggal dunia sementara zakatnya belum dikeluarkan, maka itu menjadi hutang yang harus ditunaikan oleh ahli waris, diambil dari harta yang ditinggalkan oleh jenazah. Bahkan termasuk juga hutang itu kepada Allah kalau misalnya jenazah ini dahulu pernah bernazar. Pernah bernazar. Nazar ini kan hutang. Contoh misalnya beliau bernazar kalau seandainya seseorang misalnya bisa membantu hidupnya ketika itu mungkin dia sedang sakit, dia bernazar kalau Allah tertolong saya akan mengumrohkan si A misalnya. Ternyata sehatnya setelah itu sembuh dia, tidak sempat mengumrohkan, maka itu masih dianggap sebagai hutang, dan hutang kepada Allah dibayarkan dengan cara tadi. Jadi kalau ada kewajiban zakat yang belum tertunaikan, ada nazar yang belum dilakukan, dan karena memang sudah jatuh temponya ketika itu, maka ini juga termasuk hutang yang harus dilunasi. Ini kewajiban yang keberapa, Bu, Pak? Kewajiban kedua. Pertama tadi menyelenggarakan jenazah, biayanya dikeluarkan. Jadi sebelum dibagi-bagi sebagai warisan, hitung dulu para biaya penyelenggara jenazah keluarkan. Yang kedua hutang, barang hutang-hutang beliau keluarkan. Tapi bagaimana kasusnya misalkan orang tadi berhutang tapi harta peninggalan pun tidak ada, bagi kira-kira itu, Bu. Nah, ahli waris yang berhutang jadi Bu. Nah, secara konsep dasar, siapa yang berhutang maka dia yang terkena kewajiban untuk melunak. Ahli waris tidak wajib. Dalam artian kalau tidak dibayar berdosa mereka. Tidak, bukan mereka yang buat. Dalam Islam itu tidak ada ceritanya seseorang menanggung beban dosa orang lain. Wala taziru waziratun wisra ukhra, dan seseorang tidak akan menanggung dosa dari orang lain. Sehingga dengan begitu orang yang berhutang dialah terkena kewajiban. Tetapi ada tetapinya. Dianjurkan, disunnahkan kepada ahli waris, terutama anak-anaknya kah, suami atau istrinya kah, saudara-saudarinya kah, kalau mereka memiliki kelapangan untuk membantu melunasi. Apalagi kalau ternyata si bapak ini dia berhutang justru karena dia menyekolahkan anak-anaknya, membesarkan, membiayai anak-anaknya. Tentu menjadi motivasi tersendiri bagi anak-anaknya untuk kemudian melunasi hutangnya. Dan sampai belapai tangan, kan dakwah yang hutang nah, itu. Justru karena kita lah kemungkinan mereka itu berhutang, maka anak-anak, saudara, karib kerabat terdekat itu yang paling sangat dianjurkan untuk membantu melunasi hutang tadi. Nah, itu penekanannya ya. Tapi sekali lagi, siapa yang wajib melunasi hutang seseorang? Dirinya sendiri. Anak itu hanya membantu saja. Tapi manakala hartanya tidak ada lagi, maka dianjurkanlah orang di sekitarnya. Bahkan ini boleh jadi dianggap sebagai birrul walidain, baktinya anak kepada orang tua. Karena bagaimanapun juga ketika orang tua itu berhutang barangkali karena dia membiayai kita, mengurusi kita, melangsungkan pendidikan kita dan segala macam. Maka jadikan itu bagian dari bakti anak kepada orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menjadi biaya atau kewajiban ahli waris mengenai harta jenazah yang harus dia keluarkan sebelum harta tersebut dibagi-bagikan sebagai warisan adalah
mengeluarkan wasiat jenazah. Ya. Mengeluarkan wasiat. Ya, mengeluarkan wasiat. Dan perkara wasiat ini ibu dan bapak sebagaimana dijelaskan oleh ulama, apa itu wasiat? Wasiat adalah pesan seseorang yang masih hidup yang berkaitan dengan harta yang pelaksanaannya dia tetapkan terjadi setelah dia meninggal dunia. Sekali lagi, wasiat ini adalah pesan seseorang yang masih hidup yang berkaitan dengan harta di mana waktu pelaksanaannya setelah beliau meninggal dunia. Contoh, ada seseorang masih hidup, kemudian dia mengatakan, "Kau rumah kau, kalau aku meninggal besok aku untuk yarsi kau." Ya, karena beliau mengkaitkan kata-kata pemberiannya dengan kalau aku meninggal. Berarti ketika beliau mengucapkanlah dia itu yarsi itu belum. Berarti ketika itu eksekusinya, perpindahan kepemilikannya, penggunaannya belum jatuh PRC. Kapan jatuhnya? Kalau sudah setiap pemberian manusia kepada orang lain kalau disangkut pautkannya setelah meninggal dunia itu namanya wasiat. Tapi kalau misalkan seseorang mengatakan, "Nah, Bapak besok kalau meninggal, apa wasiat kepada anak? Tolong jaga sholat 5 waktu. Tolong adik-adik dijaga." Itu wasiat namanya, Bu? Dalam fikih waris yang seperti itu tidak dianggap wasiat, karena wasiat itu kaitannya dengan harta. Tapi boleh kita bahasakan namanya sebagai nasihat, meskipun ungkapan kata-katanya wasiat. Dan memang kata wasiat sendiri kalau dalam bahasa Arab itu bisa diartikan dengan nasihat. Ya, seperti khatib mengatakan usikum, saya berwasiat kepadamu. Artinya saya menasihatkan kepadamu ya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa. Itu artinya nasihat di sini. Tetapi kalau masuk dalam pembahasan fikih waris, kata wasiat itu lebih spesifik maknanya. Ya, lebih dimaknai kepada apa saja bentuk pesan orang yang masih hidup berkaitan harta yang pelaksanaannya baru dilakukan setelah meninggal dunia. Dan wasiat yang seperti itu ibu dan bapak memiliki 2 syarat. Seseorang hanya boleh berwasiat terhadap hartanya dengan 2 syarat ini. Apa itu? Yang pertama, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi barabana lah keeloknya ibu, ya. Sayang bana misalkan piarsi, tapi kalau kita punya harta, tidak boleh kita serahkan semuanya nanti untuk piarsi atau untuk orang lain. Ya, besok kalau mau meninggal sebenarnya atau mau ujian piarsi, silakan dipakai untuk kesehatan dan segala macam. Tidak boleh. Ya, bahkan terkesan zalim kepada ahli waris. Itu yang tadi ditinggalkan tuh ahli waris lah. Ya, dulu pernah di masanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat itu akan sakaratul maut, dekat kepada kematian. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku berikan hartaku ini semuanya untuk kebaikan." "Jangan," kata Nabi, "itu banyak. Kalau tidak boleh sedanya separuhnya bagai." Separuh juga belum boleh. Kalau begitu sepertiganya ya Rasul. Sepertiga boleh, dan sepertiga itulah paling banyak. Jadi wasiat paling maksimal yang boleh diberikan seseorang kepada orang lain itu hanya boleh maksimal 1/3. Tidak boleh lebih daripada itu. Apa alasan Nabi menjelaskan? Engkau tinggalkan ahli warismu dalam kondisi berpunya, mapan mampu mereka setelah engkau meninggal, itu jauh lebih baik daripada sepeninggal engkau mereka meminta-minta. Gara-gara diwasiatkan sebenarnya miskin anaknya ibu dan bapak, meminta sudah tuh, kan tidak bagus. Ya, maka Islam juga menjaga jangan sampai anak keturunan kita, ahli waris kita justru ditinggalkan dalam kondisi lemah, baik lemah akidah, lemah iman, terutama juga lemah ekonomi. Tak boleh. Seperti itu Islam menjaga. Jadi maksimal orang boleh berwasiat hanya 1/3. Yang kedua, syarat wasiat yang boleh dilakukan oleh seseorang adalah wasiat itu
tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Bagaimana itu Ustaz? Karena ibu dan bapak ahli waris, kalaupun tidak diberikan wasiat, mereka pasti akan mendapatkan bagian warisan. Sudah ada bagiannya diatur dalam Al-Quran. Tidak pernah ibu bapak menitipkan pesan untuk mereka, niscaya mereka tetap juga mendapatkan warisan. Jadi wasiat itu untuk siapa ibu dan bapak? Untuk orang-orang yang memang tidak ada jatah warisannya dari harta kita. Berikanlah kepada mereka wasiat. Tapi kalau sudah jelas anak-anak yang mereka pasti mendapatkan warisan, tidak perlu lagi berwasiat. Itu bah orang kini kadang-kadang meninggalnya diwasiatkan ke anaknya. Untuk anak A besok kalau mau meninggal, anak A dapat rumah, si B dapat auto, si C dapat tanah, si D dapat sawah dan segala macam. Apakah bisa seperti itu? Yang pertama, kalau seandainya itu terjadi, tentu saja ini menyalahi konsep wasiat. Ya, menyalahi konsep wasiat. Karena tanpa diwasiatkan pun kepada ahli waris pasti dapat. Lalu kalau itulah terjadi Ustaz, sementara orang tua lah meninggal, apa caranya kok? Adakah solusi? Masih tetap ada. Ya. Karena dua konsep tadi, pertama tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga, yang kedua tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ada kala-kala terjadi. Ada orang karena saking baiknya ibu dan bapak diwasiatkannya separuh dari hartanya untuk orang lain. Karena ini menyalahi konsep wasiat, maka bagaimana cara penyelesaiannya? Silakan tanya kepada ahli waris yang berhak menerima harta. Kalau mereka rela, kalau mereka ridho, maka wasiat tadi boleh diberlakukan. Kenapa? Karena begini ibu dan bapak, kalau seandainya wasiat itu melebihi sepertiga, maka berarti wasiat tadi telah mengambil juga jatah warisan milik ahli waris. Dan karena yang diambil itu adalah jatah milik ahli waris, ketika mereka ditanya dan mereka rela, mereka ridho, mereka setuju, berarti ada kerelaan hati mereka melepaskan hak yang sebetulnya berhak mereka miliki. Dan itu bisa kita anggap sebagai sedekah dari masing-masing ahli waris. Contoh sederhana kasus misalkan seperti ini, Bu. Seseorang meninggal dunia, anaknya 3 laki-laki. Ya. Sebelum meninggal dunia, si bapak berwasiat kepada ketiga anaknya. Dia berwasiat begini, nanti kalau mau meninggal dunia, tolong separuh hartaku agihan kepada anak yang paling kete. Yang kecil itu kepada udah-udahnya yang kadang-kadang. Kenapa? Karena dia masih kecil, belum bisa mencari. Kalian lah kadang lah berusaha, lah tamat kuliah, lah punya kerajo, banyak duit, kan begitu. Ini kan wasiatnya menyalahi 2 hal sekaligus. Ya enggak? Pertama, dia mewasiatkan melebihi 1 barang yang minta tadi, setengah kanyagian. Yang kedua, dia berwasiat kepada ahli waris. Nah, meskipun ini menyalahi, tapi masih ada solusi untuk bisa menyelesaikannya. Bagaimana itu? Tanyakanlah kepada ahli waris yang lain, berarti 2 abangnya tadi, apakah mereka rela memberlakukan wasiat tadi atau tidak. Kalau mereka rela, berarti mereka merelakan bagian jatah warisannya. Dan kalau mereka mau, maka jadilah itu. Tapi kalau ada yang tidak rela, tidak jadi dulu. Contoh sederhana, misalkan bapak tadi punya harta 300 juta. Anaknya tadi 3 orang lagi. Kalau meninggal dunia si bapak, bara sebananya masing-masing dapat jatah. Masing-masing dapat 100. Yang pertama dapat 100, yang kedua dapat 100, yang ketiga dapat 100. Bagi sama banyak. Berarti jatah masing-masing ada 100 juta. Sekarang kalau seandainya wasiat si bapak diberlakukan, berarti yang paling ketek dapat separuh lebih dahulu. Barangnya dapat 152. Setelah diambil 150, sisa berapa? 150 juga. Nah, yang 150 sisa inilah yang kemudian dibagi secara merata. Si A dapat 50, si B dapat 50, si C dapat 50. Berapa bagian masing-masing jadinya, Bu? Masing-masing 50 juga. Ditambah yang paling ketek dapat bonus 150. Berarti berapa total sekitar yang mendapat? 200. Nah, pertanyaannya, ini kan sudah menyalahi. Apakah bisa diberlakukan? Bisa, dengan catatan
dua abangnya tadi setuju, rela dan ridho. Ditanyakan ke abang nomor satu, Pak, dari 100 jadi 50 juta ini rela? Jadi kejadian alhamdulillah punya kerajo. Anak piti itu insya Allah gampang lah misalkan. Maka kalau dia rela, tanyakan yang kedua, setuju enggak, rela enggak? Kalau dia pun juga begitu, maka berlakulah wasiat tadi dengan penuh kerela dan dianggaplah 50 juta yang berkurang dari si A dan si B itu bagian sedekah mereka. Ganti sedekah mereka ke adiknya yang paling kete. Dan orang kalau memiliki harta bebas, dia boleh mensedekahkannya. Ibu punya piting, ibu belanjuan boleh? Ibu sedekahan, ibu campahan ke banda boleh? Boleh. Karena itu hak milik kita. Sebagaimana mempergunakannya boleh, memberikannya, mensedekahkannya juga boleh. Tapi jangan campak ke banda ya, menyia-nyiakan harta. Ya, tetapi ini menunjukkan bahwa seseorang itu berhak. Kalau yang berhak sudah merelakannya, maka berjalanlah itu wasiat. Tapi kalau tidak rela, maka berikanlah hak kepada yang tidak rela tadi lebih dahulu. Baru nanti kita kaji ulang. Yang menjadi persoalan itu kadang-kadang, Pak, langsung saja lah aku rela langsung bagi-bagi silam itu. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena kalau langsung rela saja, masalahnya orang nggak tahu bara yang kita relakan tuh. Ya enggak? Harusnya bagaimana? Perjelas dulu si A dapat bara, seharusnya dalam barisan. Si B dapat bara, si C dapat bara, si D dapat bara. Dengan sistem wasiat tadi, apakah bagian kita jadi berkurang atau bertambah? Yang sanang itu yang bertambah, Bu. Kadang yang ditanyakan yang berkurang. Tanyakanlah ke bagian yang mereka berkurang itu. Rela nak dia berkurang bagiannya? Jadi dalam contoh kasus tadi, yang anak kita tidak perlu ditanya, namun anak dapat wasiat. Itu sana artinya. Yang ditanyakan itu mereka yang bagiannya akan berkurang. Kalau mereka merelakannya, maka dengan begitu wasiat bisa dilaksanakan. Ya, sekali lagi kaidah wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 atau maksimal wasiat itu 1/3. Dan yang kedua, tidak boleh berwasiat kepada ahli. Kenapa? Karena memang tanpa diwasiatkan pun mereka tetap akan dapat warisan. Nah, kalau yang 3 ini sudah dikeluarkan, biaya penyelenggaraan jenazah, kemudian hutang, kemudian yang ketiga wasiat, maka kalau ada sisa, itulah yang kita sebut dengan nama waris. Itu dia. Keluarkan ini semua, maka sisanya baru dia menjadi warisan. Kalau tidak ada sisa, Ustaz, itu kok bahalai. Ya, kalau tidak ada sisanya tuh mau gimana lagi? Nah, yang jelas tunaikan itu. Jangan sampai nanti kita sudah bagi-bagi warisan yang biaya penyelenggaraan jenazah tidak kita keluarkan. Yang kemudian hutangnya tidak kita lunasi atau wasiat beliau tidak kita laksanakan. Padahal ini semuanya kewajiban yang harus ditunaikan. Dan contoh pelaksananya seperti ini, Bu dan Bapak. Contoh misalkan ada orang meninggal dunia. Dia memiliki harta 10 juta. Harta 10 juta. Biaya penyelenggaraan jenazah dihitung-hitung 500.000. Ya, biaya penyelenggaraan jenazah 500.000. Dicari-cari hutang beliau ada ternyata juga 500.000. Dan yang ketiga, beliau sempat berwasiat besok kalau mau meninggal sepertiganya mewasiatkan, ya, untuk panti asuhan contoh seperti itu. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Biaya jenazah 500.000. Itu berapa tadi, Pak? 10 juta kurang 500.000. Berapa jadinya? 9,5. Hutang 500.000. 9 juta. Berwasiat 1/3. Coba lihat Ibu dan Bapak. Wasiat ini ditunaikan bukan dari keseluruhan harta, tapi dari sisa setelah biaya jenazah dikeluarkan, setelah hutang dikeluarkan. Sisalah menjadi 9, maka 1/3 itu diambil dari 9 juta, bukan dari 10 juta. Nah, itu harus diwaspadai kok. Jangan sampai salah. Ya. Karena biaya tadi atau wasiat tadi itu hanya dikeluarkan setelah biaya jenazah dikeluarkan, setelah hutang dikeluarkan. Karena nanti akan tiba masalah, misalnya uang itu dia punya warisan 150 juta. Ternyata biaya jenazah mungkin 5 juta, tapi hutang 55 juta.
Berarti berapa tuh? 5 juta tambah 55 60 juta. Harta berapa tadi? 100 juta, 150 juta. Dan dia berwasiat 1/3 hartanya. Berarti berapa wasiatnya tuh? 1/3 dari 150 atau 1/3 dari 90? 1/3 dari 9. Sehingga harus dikeluarkan sebanyak 30 juta. 1/3 dari 90 kan 30 anak. Caranya seperti itu. Bukan 1/3 dari 150. Kalau 1/3 dari 50 juta habis itu kan? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itulah kira-kira Ibu dan Bapak kaji kita pada pagi hari ini tentang apa saja kewajiban kita orang yang masih hidup terhadap harta orang yang meninggal dunia. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama dan memberikan kesadaran kepada kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan harta terhadap harta orang yang meninggal dunia. Nah, kalau ada di antara Ibu dan Bapak yang butuh penjelasan, tanya jawab, silakan kita buka. Mana yang bisa kita jawab, kita jawab. Mana yang tidak, PR berarti ya. Kamu tidak menjamin lo sebenarnya bisa menjawab. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Makanan yang disuguhkan kepada kita. Apakah itu termasuk biaya ya. Baik, kalau seandainya itu ada, meskipun kita juga tidak syaratkan begitu ya, tapi kalau sudah terlanjur kita terlepas dari membicarakan ada atau tidaknya itu. Tapi kalaupun itu terjadi, maka memang yang paling utama memang dari harta jenazah. Jangan sampai kemudian beban itu justru jatuh kepada keluarga. Ini tentu dengan opsi bahwa orang yang meninggal dunia tadi memiliki harta peninggalan. Jadi sebelum dibagi-bagi, keluarkanlah itu dulu. Karena memang akan menjadi tanggungan. Jangan sampai kemudian justru setelah sepeninggal orang ini malah justru meninggalkan beban bagi keluarga yang ditinggalkan. Lain hal kalau seandainya kemudian memang tidak ada harta, anak cucunya mau bersedekah, itu di luar bab yang kita bahas. Tapi selagi memang ada biaya-biaya yang masih berkelanjutan, sebaiknya tidak membebani keluarga terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Kalau ada yang benar Bapak. Nah, silakan Pak. Tadi kan masalah utang ya. Bagaimana dengan piutangnya tadi? Ya. Apakah bisa dihabis? Ada hak ahli waris untuk menghabiskan piutang? Maksudnya dibebaskan dari orang yang berhutang. Nah, karena duitnya dipinjam orang. Oke. Berhutang menjadi piutang. Jadi berhak tak ahli waris ini untuk membebaskan? Oh ya. Kalau seandainya memang pernah berpiutang, maka tentu orang yang berhutang itu memberikannya ke ahli waris. Ini yang pertama harus diingat. Bahwa orangnya sudah meninggal dunia betul, tapi yang jelas hutang tentu tidak habis atau hangus begitu saja. Justru yang berhutang punya kewajiban membayar kepada ahli waris. Kalau ahli warisnya tahu dan mereka mungkin dengan senang hati membebaskan, itu hak mereka. Berarti mereka merelakan hak mereka hangus, hak mereka habis. Tapi biasa jarang orang begitu Pak. Kok bisa ada dapat mah perempuan kembali, tapi kami bagi-bagi. Ya Pak ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau mereka merelakan dalam artian mereka rela memang tidak lagi mau minta, itu hak mereka karena sudah menjadi bagian waris mereka. Tapi ya kok dapat jarang yang mau itu kalau mau tunggu ya. Jarang kasusnya. Kalau belum diselesaikan kan menjadi warisan juga piutang. Tentu saja. Karena bagaimanapun juga ahli waris berhak terhadap piutang yang diberikan oleh jenazah. Makanya nanti ditanyakan. Karena dari bagian piutang itu juga menjadi bagian warisan bagi ahli waris yang lain. Nah seperti itu ya Pak. Dan sampai nanti lah sekian generasi malah ada selesai-selesai juga bukan kawan. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Ya silakan. Assalamualaikum. Kadang-kadang kita lupa benar. Ya. Kita memakai istilah pinjam benar. Ajak dibebas. Maksudnya karena kita lupa membawa. Ya. Kita memakai istilah pinjam benar santai. Ya. Tapi kan memakai lawat. Ya.
Oh, mempertanyakan makna pinjam minjam gitu. Sebenarnya katanya pinjam cuma inti hakikatnya minta. Cuma di awal ada dia suka terpinjam, lain lo minta pena gitu kan. Kalau minta pena itu sudah ya. Tapi kalau pinjam pena berarti dawatnya diminta sakitnya. Nah itu hanya kebiasaan menggunakan bahasa. Sama pada satu tempe Pak, kan kadang sambaku kecilnya ikan. Ikannya, padahal makan ayam kan gitu. Jadi penggunaan bahasa saja. Jadi mana bahasa yang sudah dipahami maka kita bawakan kepada pemahaman tadi. Kalau pinjam katanya, sama orang mau pinjam apa? Pinjam apa setelah Pak? Tiba-tiba berkurang pulsanya. Kabarang Pak. Orang pinjam itu memang kamu nelpon kan itu. Tentu berkurang pulsa. Kalau dia aja setelah dipinjam pulsa masih tetap itu kan berarti tidak pas. Jadi minjam di sini maksudnya minta. Katanya minjam tapi bermakna meminta. Itu tadi masalah. Mungkin itu saja Ibu dan Bapak, masih ada yang lain? Kalau tidak ada, ya Bu. Anda terdengar. Atau nanti boleh setelah ini kita tanyakannya terpisah boleh, karena terdengar suara dari belakang. Yang sebentar pun tidak terdengar. Ya. Mungkin nanti bisa terpisah. Siap ngaji aja nanti ya Ustaz. Oke, baik. Karena ini juga sudah jam 9, mungkin barangkali di antara hadirin ada yang memiliki hajat dan kebutuhan lain. Mungkin setelah ini akan kita jawab terpisah. Tetapi mungkin barangkali karena sudah sampai di penghujung waktu, maka izinkan kami untuk menutupnya. Ya karena mungkin barangkali ada kebutuhan lain. Maka kita sudahi kajian kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, kami mohon doa dari jemaah sekalian. Insyaallah kalau tidak ada halangan bulan depan kami akan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, sekaligus membimbing dan membawa jemaah umrah pergi sama-sama umrah ke tanah suci. Jadi mudah-mudahan kalau seandainya Allah berikan kelapangan, berangkat kita bulan November besok insyaallah. Ya, dengan travel Al-Azhar insyaallah. Kami langsung yang akan membimbingnya. Mohon doa mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesehatan, bisa pulang kembali dengan jemaah. Amin. Ya rabbal alamin. Itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita berikan pada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita dalam kehadiran kita dalam harta warisan dan juga tentang budaya pembiayaan semayat ternyata memang dikeluarkan dari hak pribadinya. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.